yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Percaya Tuhan bahwa Engkau punya pesan terhadap wanita-wanita-Mu di tempat ini Tuhan, supaya kami menjadi wanita pahlawan yang kokoh berdiri di akhir zaman, karena kami tahu kami sebagai penolong Tuhan, kami tidak boleh lemah, kami tidak boleh lebay, kami tidak boleh hidup dalam kesedihan yang berlarut-larut, karena kami tahu bahwa kami punya potensi yang luar biasa, kami mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga ketika seorang penolong itu berdiri, maka seisi rumah itu pasti pulih dan pasti selamat. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung pada sore ini, dan semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semua, suara saya bisa terdengar jelas ya? Jelas Bu. Ya. Terima kasih buat Bu Ningsih diberi kesempatan. Bu Eli, waktu Ibu mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Jadi berapa menit? Sebentar, mungkin sampai sekitar berapa ya? Sampai jam berapa ya? Jam 16 sesi foto. Jadi nanti Ibu waktunya sesinya 1 jam 15 sampai 16. Nanti kemudian kita lanjut dengan tanya jawab setelah break foto. Jadi jam berapa menit ini? Ibu pemaparannya mungkin sekitar sampai jam 4. Ya, 1 jam ya. 1 jam ya, kurang lebih ya. Enggak sampai 1 jam kok. Enggak sampai. Bu, nanti kita break untuk sesi tanya jawabnya setelah kita break foto. Iya. Oke, terima kasih Bu, monggo. Ya. Shalom semuanya ya. Suara saya nggak terlalu keras, saya agak tahan ya. Maaf karena saya lagi ada di luar, beda waktu. Di situ jam 4 sore, saya jam 1 subuh. Jadi dari tadi saya sudah menguap-nguap karena saya sudah jam 1 subuh, anak-anak sudah tidur ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting punya semangat untuk melayani Tuhan ya. Kita percaya bahwa hari ini saya diberi tema bagaimana berkembanglah di tempat Tuhan menanam saudara dan saya. Seringkali kita ini ya, saudara, kalau ada masalah jangan pernah lari ya. Karena sebenarnya masalah itu berkat loh saudara ya. Masalah itu investasi jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Kalau masalah investasi jangka pendek tidak terlihat hasilnya. Memang masalah itu investasi untuk jangka panjang, saudara akan menikmati keuntungannya di masa yang akan datang ya. Dan yang investasi itu saudara perlu bertahu bahwa hari-hari ini Tuhan itu sedang memurnikan setiap saudara dan saya ditanam. Saudara dan saya seperti tanaman yang ditanam, pupuknya itu apa? Masalah. Jadi kalau tanpa diberi pupuk, saudara tidak ada masalah, saudara akan jadi tanaman yang mati. Tapi ketika dipupuk dan saudara diberi masalah demi masalah, tanaman ini akan mengalami apa? Pertumbuhan. Saudara dan saya melalui masalah, itu akan mengalami apa? Perkembangan dan pemurnian, pertumbuhan yang luar biasa. Jujur, saya ya mungkin ada beberapa yang belum kenal, dulu saya seorang ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa ya. Itu karena proses masalah, ditanam di dalam masalah yang nggak mudah, proses hidup saya, sekolah kehidupan, wow, 11 tahun saudara. Tapi kalau orang tanya, Bu Eli nyesel enggak sama Tuhan? Marah enggak sama Tuhan? 11 tahun ditaruh di dalam satu masalah, proses dapur api, yang apinya makin besar, makin besar. Jujur hari ini, ketika saya melihat hasil tanaman, di mana hidup saya hari ini mengalami pemurnian Tuhan, jelas hidup saya jauh lebih berdampak, saudara. Kalau dulu saya hidup dalam zona nyaman tanpa masalah, saya cuma seorang ibu rumah tangga, ibu sosialita yang kerjanya cuma shopping, mikiri makan apa, mikiri mau beli apa, mau kemana, itu pikiran saya. Jauh lebih baik hidup saudara dan saya hari ini untuk investasi jangka panjang. Saudara akan tahu, saudara dibawa Tuhan itu sebagai umat pilihan, masuk ke dalam satu rencana Tuhan yang besar. Namanya aja umat pilihan.
Kalau namanya umat pilihan, nggak mungkin rencananya cuman rencana biasa-biasa. Ada berapa banyak ibu-ibu yang curhat ke saya. Mereka bilang gini, Bu Eli, ikut Kristus itu susah. Saya itu tidak mau serius sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya tanya kenapa? Karena ketika saya khusyuk, saya serius, masalah itu sama sekutunya datang menimpa hidup saya. Sudah dipraktekin Bu Eli. Waktu saya tidak khusyuk, saya tidak sungguh-sungguh, saya jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Masalahnya juga biasa-biasa Bu Eli. Jadi enak, kata orang, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh nanti masalahnya juga luar biasa. Jadi enak mana Bu Eli? Enak jadi orang Kristen biasa-biasa. Saya beri ayatnya. Di Wahyu hati-hati. Kalau orang suam-suam kuku nanti dimuntahkan. Lah, masalahnya saudara ini hidup ini bukan selamanya di sini. Kalau di sini ngalami muntah karena masalah, tidak apa-apa. Tapi surga kekal itu terima saudara. Kalau saudara hari ini tidak mau ngalami muntah, ya dalam arti derita, tapi suatu kali saudara pulang dan saudara karena jadi orang Kristen yang suam-suam kuku dimuntahkan. Selamanya loh saudara. Makanya saya cuma buka pikiran ibu-ibu yang bilang, Bu Eli enak jadi orang biasa-biasa ya Bu Eli. Masalah biasa-biasa. Itu pemikiran iblis. Karena iblis mau membinasakan hidupmu dalam api kekal. Makanya dikasih mindset, enggak apa-apa jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Yang penting Senin sampai Sabtu berbuat dosa, Minggu cuci dosa. Enggak ada saudara. Ya, di dalam satu kehidupan saudara kenal Kristus, kita tahu karya Kristus itu terlalu mahal. Kita ini dibayar dengan harganya lunas. Jangan sampai memandang rendah kasih karunia. Hari ini bersyukurlah lewat masalah. Saudara punya komunitas ya, seperti tempat di mana saudara Bu Ningsi sudah mengembalakan saudara hari ini. Saudara bersyukur. Itu artinya saudara sedang ditanam. Yuk kita buka ayatnya ya. Di 2 Petrus 3 hari ini saudara dan saya melalui masalah saudara sedang ditanam sama Tuhan supaya pertumbuhannya berbuahnya lebat ya. Tapi bagaimana kita hari ini ada banyak orang yang enggak kuat dengan masalah ya. Saudara, masalah itu sesaat. Nanti kalau di surga saudara sudah enggak ada masalah, enggak ada air mata, saudara kangen sama masalah loh saudara ya. Saudara bilang gini, aduh kok sekarang di surga tenang-tenang, enggak ada masalah, kangen masalah di dunia. Tapi kalau dikasih masalah di dunia sekarang ngomel aja. Nikmati saudara ya, karena masalah cuma di dunia, nanti di surga itu damai sejahtera, tenang tanpa air mata. Jadi kalau ada masalah ngucap syukur. Amin. Ya, yuk kita baca apa yang perlu saudara lakukan supaya saudara bisa tertanam. Supaya saudara hari ini mengalami pertumbuhan. Kalau saudara tidak tertanam, saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan, saudara. 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca. 2 Petrus 3 ayat 13 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara lihat ya, langit yang baru, bumi yang baru. Ini kita lagi nanti-nantikan loh. Tapi saudara lihat ada kata-katanya, terdapat kebenaran. Jadi di langit bumi yang baru itu terdapatnya kebenaran. Makanya sekarang ini kita sambil menantikan langit bumi yang baru, kita siap diproses sama Tuhan dengan masalah supaya hidupmu ini dalam kebenaran. Ayat 14-nya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Ada kata yang pertama, berusaha.
supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Hari ini kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, terdapat semua kebenaran. Tuhan tidak bilang gini, enak-enak aja ya. Senin sampai Sabtu kamu berbuat dosa, Minggu cuci dosa. Enggak loh saudara. Tapi ada kata berusaha. Berusaha untuk apa saudara? Supaya kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Makanya ikut Tuhan bukan perkara mudah. Saudara harus berusaha untuk tidak bercacat, tidak bernoda di dalamnya. Itu yang pertama. Ya, jadi hari ini nanti saya akan bahas 3 hal, saudara. Hari ini kita lagi menantikan langit baru, bumi baru. Tidak bisa enak-enakan. Masalah itu yang akan membuat hidupmu untuk tidak bercacat, tidak bernoda. Coba kalau saudara tanpa masalah. Jujur kalau saya dulu ibu sosialita, zona nyaman, tidak dibawa keluar masalah sama Tuhan. Hidup saya penuh cacat, penuh noda, saudara. Saya seorang ibu sosialita, waktu dulu saya disayang suami, saya galaknya luar biasa. Saya sombong. Karena saya merasa apa? Suami baik, keuangan baik, saya diperlakukan seperti princess. Wow, kalau jalan ke mall bangga. Orang bilang gini, ini loh Bu Eli itu, nasibnya beruntung sekali. Wow, waktu orang tahu suami saya selingkuh sampai punya 2 anak, orang nggak bilang lagi saya beruntung, buntung. Tapi di dalam nama Yesus, buat saudara dan saya, mau nasibmu seperti apapun, kita tetap mempunyai nasib yang beruntung dan berhasil di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, jadi hari ini yang pertama. Yang kedua, yuk kita baca. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu ada kata yang kedua, waspadalah, berjaga-jaga supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Apalagi dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Yang kedua, setelah berusaha tidak berdapatan bercacat dan bernoda, yang kedua apa? Berusaha supaya jangan sampai berjaga-jaga, waspada, saudara. Jangan sampai kita terseret dalam arus dunia. Ada banyak ibu-ibu yang saya lihat, ya, saya punya dulu seorang jemaat. Saya lihat dia on fire sama Tuhan. Kalau cerita saya baca Instagramnya, haleluya, semua Instagramnya kata-kata firman Tuhan baik. Allahku selalu melindungiku, lindungi keluargaku Tuhan. Kalau ketemu saya di persekutuan doa, dia bilang ini, Bu Eli, Tuhan luar biasa. Saya melayani ini, melayani ini, melayani ini. Saya lihat, wah hidupnya luar biasa. Singkat cerita, dia sudah beberapa saat absen dari persekutuan di tempat saya. Dan mungkin saya pikir, oh sibuk gitu ya. Ternyata tidak lama ada temennya datang sama saya. Dia cerita, Bu Eli kenal si A ini. Iya, saya tahu, saya follow Instagramnya. Saya sering baca captionnya bagus loh. Dia itu pelayanan, dia suka sharing firman. Aduh Bu Eli doakan. Hah, kenapa? Saya bilang gitu. Ya memang orangnya cantik, masih muda. Dia bilang gini, Bu Eli, tahu Bu Eli, dulu waktu dia ngomong captionnya Tuhan, itu suaminya belum ketahuan selingkuh. Makanya dia melayani Tuhan. Selang beberapa saat, tidak lama, dia kedapatan suaminya selingkuh, Bu Eli. Terus, habis suaminya selingkuh, Bu Eli, seharusnya kan seperti Bu Eli bertahan, mengampuni. Dia balas, Bu Eli. Sekarang dia juga selingkuh, Bu Eli. Dia selingkuh sama suaminya orang. Saya cuma bilang, aduh Tuhan. Dan itu membuat sekarang dia lagi nuntut gugat cerai suaminya. Konyol enggak, saudara? Kita tahu hari-hari ini pemikirannya, karena dia ada di dalam komunitas yang salah. Singkat cerita, temannya bilang gini, ya gimana Bu Eli, dia enggak berubah. Lah teman-temannya bilang gini, kamu masih 32 tahun, masih cantik. Kalau sekarang enggak cerai,
Toh nanti 8 tahun lagi kamu dicerai suamimu, umurnya 40, nilai jualnya tambah merosot. Mumpung masih 32 tahun, ini nilai jualnya nggak di-sale besar-besaran. Kamu masih bisa bebas memilih, dan wajahnya memang cantik, saudara. Sampai pemikiran dunia itu bisa menyeret dia keluar. Dosanya enggak hanya satu. Saya lihat dosanya double-double. Sudah selingkuh, masih ambil suami orang. Saudara lihat, kita ini ya, kalau hidup dalam satu komunitas, makanya ada komunitas seperti ini, bagus saudara. Tapi kalau saudara enggak punya komunitas, saudara ditaruh di dalam satu tempat, dan saudara enggak mungkin tertanam dengan baik. Pasti pemikiran dunia masuk dan saudara akan diseret. Makanya itu kita perlu berjaga-jaga, saudara. Amin, saudara. Kita hari-hari ini perlu berjaga-jaga daripada kesesatan orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan sampai hari ini hanya karena masalah, hanya karena hidupmu mengalami kekhawatiran, takut ini, takut diceraikan suami, sebelum diceraikan suami lebih baik saya menceraikan dia. Banyak kekhawatiran membuat saudara hari ini tersesat, dan saudara hari ini kehilangan peganganmu. Kita hari ini selama masih ada di dalam kehidupan komunitas yang benar, pastikan kita punya pegangan yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Karena komunitas yang saudara Bu Ningsih hari ini pimpin, itu ada Yesus Kristus. Jadi kita hari ini tidak perlu takut. Selama kita punya pegangan Yesus Kristus, jaminan hidup buat saudara dan saya pasti aman. Masalahmu cuma biasa-biasa, karena Yesus Kristus yang saudara dan saya punya, itu luar biasa. Amin, saudara. Sementara dunia tidak punya pegangan yang luar biasa. Mereka tidak punya pegangan yang pasti. Tapi buat saudara dan saya punya pegangan yang pasti. Ya dan amin. Dan pegangan yang hebat, luar biasa. Menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Perlu takut apa? Kalau Tuhan sendiri berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu artinya penyertaan Tuhan sempurna, saudara. Nggak ada penyertaan Tuhan itu separuh-separuh. Oh, waktu kamu nyaman, aku sertai, tapi waktu suamimu selingkuh, aku lepas tangan. Enggak, saudara. Hari ini pastikan kita hari ini yang pertama tadi apa, saudara? Berusaha. Ya, kedapatan tidak bercacat, bernoda. Yang kedua adalah berjaga-jaga. Peganganmu harus teguh. Di akhir zaman ini pastikan jangan pernah jual imanmu sesulit apapun. Karena pegangan kita itu teguh, saudara. Tidak ada pegangan lain. Keuanganmu bisa hancur. Kesuksesanmu bisa hancur, rumah besarmu bisa dilelang bank. Tapi kalau kita pegang Yesus Kristus, dia harta segala-galanya atas hidup saudara dan saya yang tidak pernah tergoncangkan. Amin, saudara. Yang ketiga, yuk kita baca di ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga apa? Bertumbuh. Setelah saudara berusaha, step berikutnya berjaga-jaga. Setelah kita bisa menguasai diri, kita punya pegangan yang teguh, kita bertumbuh. Waktu saudara bertumbuh, yang namanya iblis jelas tidak suka, saudara. Makanya bertumbuhlah di dalam kasih karunia, di dalam kasih setia, dan di dalam anugerahnya. Kita buka satu persatu, tiga-tiga. Ya, yuk kita lihat bagaimana sih kita mau berusaha hari ini. Apa yang perlu saudara hari ini kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Hari ini kita berjaga-jaga bukan atas masalah keuanganmu, karena masalah itu semua sudah ada jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan sudah berkata, tidak melampaui kekuatanmu dan aku sudah punya jalan keluar. Jadi tidak usah pusing dengan masalah. Saudara pusing 7 keliling, Tuhan siang ini cuma bilang gini, nak, tidak usah pusing. Kamu pusing karena kamu tidak tahu apa-apa. Sementara aku tahu jalan keluarnya. Jujur, untung kita ini tidak tahu apa-apa, saudara. Kalau kita tahu apa-apa, kita itu jadi sombong, kita seperti Tuhan. Justru kenapa Tuhan itu membawa hidup kita itu hari ini, kita tidak pernah tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi. Supaya apa? Supaya hidupmu berjalan dari hari ke hari. Itu bergantung.
mengandalkan Tuhan. Kalau saudara tahu segala sesuatu, saudara tidak bakal butuh Tuhan. Saudara akan jadi Tuhan atas hidupmu. Hari ini ngucap syukur. Kalau saudara tidak tahu apa-apa, 1 jam ke depan aja saudara tidak tahu. Amin, saudara. Yuk buka Kolose 1 ayat 9 dan 10. Kita percaya hari ini kita mau berlomba-lomba supaya tidak jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Ya, sungguh-sungguh. Tuhan lagi cari anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan yang berani menjawab tantangannya. Ya, kalau Tuhan sudah pilih saudara dan saya, saudara harus berkata, aku siap Tuhan. Walaupun untuk menjawab panggilanmu, aku harus mengalami banyak proses. Tidak ada umat pilihan, tidak ada waktu Tuhan panggil saudara. Abraham waktu dipanggil Tuhan, keluar dari zona nyamannya, menuju ke tempat yang dia tidak tahu. Itu banyak proses, saudara. Saudara dan saya tidak ada yang namanya panggilan Tuhan tanpa proses, tidak ada, saudara. Kita mau ucap syukur, yuk baca. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Lihat ya, kita hari-hari ini perlu menopang orang-orang, sering menopang saudara. Baik hamba Tuhan, siapapun. Ya, saya sendiri bersyukur kalau tidak ada topangan doa, saya tidak jadi orang hari ini. Itu semua karena banyak orang yang mendoakan saya. Ya, berhenti berdoa, kami meminta, lihat ya, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar ya, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Lihat saudara, kita harus tahu kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga apa? Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan dalam segala hal ya, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik ya, dan bertumbuh di dalam dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi hari ini 3 hal kalau saudara lagi berusaha untuk kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda, apa yang saudara lakukan? Kehendak Allah yang sempurna, yaitu supaya hidupmu layak. Layak, saudara. Kita harus kejar hari-hari ini hidupmu layak. Bukan lagi kejar kapan masalah saudara selesai. Nggak usah berjaga-jaga atas keuanganmu, karena berkat itu selalu ada di atas kepala orang benar. Nggak usah lagi kejar Tuhan, kapan pemulihan, kapan Tuhan aku dicintai suami, kapan aku dikasih suamiku lagi, nggak perlu. Itu masa lalu saya. Kalau lihat suami saya tidak mencintai saya nangis melo, saudara, saya lebay, oh Tuhan, itu temanku Tuhan, dirangkul suaminya, dipeluk. Sementara saya harus kemana-mana sendiri. Suami saya sudah tidak mau nemeni saya mulai lebay, saudara. Tapi ketika Tuhan membuka pikiran saya, Tuhan cuma bilang gini, Eli, kejar hidup layak di hadapanku. Tidak usah kejar kapan kamu dicintai lagi. Buat apa dicintai kalau kamu tidak layak di hadapanku? Nanti matinya aku tidak kenal kamu. Lebih baik hari ini kamu tidak dicintai suami. Ya, jujur ketika saya mengerti pemikiran Kristus, saya cuma bilang gini, Tuhan tidak apa-apa. Hari ini aku belum dicintai. Bukan berarti tidak. Biar suami saya cinta Tuhan. Cinta saya hari ini berkurang karena dia cinta Tuhan. Itu iman saya, saudara. Ya, jadi saya tidak pernah berpikir negatif. Oh, cintanya diberi perempuan lain. Tidak. Saya bilang, Tuhan, suami saya sekolah kehidupan. Kalau dia tidak cinta saya hari ini, belum cinta saya karena dia lagi sekolah kehidupan, dia belajar cinta Yesus. Kalau dia sudah cinta Yesus, nanti kami, saya dan suami akan melayani Tuhan secara bersama-sama. Amin, saudara. Jadi yang pertama hidup layak, yang kedua hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan itu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ya, hidup berkenan itu selalu ikut aturan mainnya Tuhan. Hidup
hidup berkenan di hadapan Tuhan itu selalu menganggap Tuhan itu sebagai sutradara, saudara sebagai pemain. Jadi saudara hari ini kalau mau menyenangkan hati sutradara itu gimana kalau jadi pemain yang baik? Nurut, dikasih skenario ini hari ini, jalani saudara dengan mengucap syukur. Mungkin hari ini skenario yang lagi ditulis sama Tuhan, saudara ada di titik ke bawah. Saudara sedang ditarik mundur, enggak apa-apa. Kenapa? Anak panah itu ditarik mundur dulu, nanti akhirnya kalau dilepas itu melesat ke depan, luar biasa. Amin, saudara. Itu hari ini. Jadi kalau mau hidup berkenan sama Tuhan, sudahlah. Apapun, kalau sutradara lagi nulis episodenya panjang, ya syukuri. Tersanjung 1 selesai, dilanjutkan episode tersanjung 2, enggak apa-apa. Sama Tuhan itu nanti akhirnya selalu tersanjung-sanjung, ya, daripada saudara ikut iblis, ya. Pertama enak, nanti terpuruk selamanya. Kalau sama Tuhan enggak apa-apa, hari ini proses, nanti pada akhirnya saudara akan diangkat kok. Amin, saudara. Ya, yang ketiga yaitu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Apakah 3 ini sudah saudara lakukan? Hari ini kita menanti langit dan bumi baru. Pastikan, jangan berjaga-jaga atas suamimu, keuanganmu. Kalau saudara bisa hidup layak, hidup berkenan, hari ini memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, saudara sudah tertanam dengan benar, saudara. Percayalah, kalau saudara sudah melakukan ini, berkat itu kecil. Masalahmu itu kecil. Kenapa? Karena saudara sudah tidak berjaga-jaga lagi atas masalah, tapi berjaga-jaga untuk hidup memuliakan nama Tuhan melalui persembahan tubuhmu, yaitu kudus berkenan di hadapannya. Amin, saudara. Ya, yang kedua, yuk kita lihat hari-hari ini apa sih yang perlu diwaspadai sebagai anak Tuhan. Ya, Lukas 8 ayat 14. Ini paling bahaya, saudara. Orang Kristen jatuh ini banyak di sisi ini. Lukas 8 ayat 14 ya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman ya. Orang telah mendengar firman ini orang Kristen loh, saudara. Orang benar loh ya, saudara, lihat ya. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? 3 hal. Kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini yang perlu diwaspadai, virus. Orang benar yang sudah dengar firman, orang Kristen puluhan tahun. Tapi kalau kena virus ini, bahaya. Tidak ada pertumbuhan, tapi malah bantat. Ya, seharusnya saudara jadi orang Kristen. Kalau puluhan tahun, seharusnya saudara bisa bertumbuhnya itu luar biasa. Tapi karena saudara hari ini tidak tertanam dengan benar, saudara dihimpit dengan 3 hal, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini virus yang berbahaya. Saudara hati-hati, iblis datang dengan virus kekhawatiran. Orang yang banyak khawatir, itu rohaninya sulit untuk bertumbuh. Pasti. Orang khawatir itu sejalan dengan bimbang, saudara. Tadi pagi saya share di grup jemaat saya, orang bimbang itu selalu hidupnya cuma diombang-ambingkan masalah. Kalau lihat bukti baik, imannya up. Kalau lihat bukti buruk, down. Akibatnya seharusnya imannya next level, tapi cuma gini aja. Nah, yang pertama itu ya, kalau orang khawatir bimbang terus, saudara tahu, saudara tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Itu Yakobus berkata. Kenapa? Karena dinilai Tuhan, saudara orang yang gagal. Orang yang berhasil itu pahlawan iman. Itu selalu tidak mungkin diombang-ambingkan masalah. Mau lihat bukti buruk, dia berkata gini, aku tetap percaya. Mau lihat usahanya menuju kebangkrutan, aku tetap percaya. Mau lihat suaminya bilang tidak cinta, sampai punya 2 anak, dia tetap berkata, aku tetap percaya bahwa bersama Tuhan pasti ada pemulihan, pasti ada anggur yang manis. Ini orang yang dicari Tuhan di akhir zaman. Ya, orang yang khawatir, bimbang itu apa? Tidak pernah tenang, jujur. Karena 2. Kenapa? Karena percaya sama Tuhan, sama percaya sama masalah. Tidak pernah tenang. Kalau milih 1, percaya Tuhan. Orang tidak pernah tenang. Kenapa? Orang bimbang. Karena masih lihat masalah.
Kalau lihat masalah tambah buruk, percayanya kepada masalah. Aduh Tuhan, masalahku pasti bangkrut ini Tuhan. Waduh Tuhan, cerai Tuhan, hancur Tuhan. Nah, itu percaya sama masalah. Kalau kita percaya sama Tuhan, bawaannya apa? Tenang. Masa pandemi ini, walaupun krisis belum berlalu. Orang kalau percaya sama Tuhan, bawaannya apa? Ya tenang, saudara. Nah, kalau percaya masalah, stres. Ada banyak orang Kristen stres hari-hari ini. Banyak orang Kristen yang tadinya tidak minum obat tidur untuk tidur, minum. Saya kaget, loh kok bisa? Ya gimana Bu Eli, dulu kan zona nyaman, sekarang kan masa pandemi, usaha sepi, semua sepi, hidup susah. Ya kalau ngomong sepi, susah-susah, ya susah terus. Kenapa? Karena hidup matimu dikuasai lidah. Kita ini punya kuasa loh saudara. Jangan main-main. Tuhan tuh beri kuasa di dalam perkataanmu untuk membangun segala sesuatu. Karena seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Kalau kita mengucapkan di hadapan Tuhan, bangkrut, susah, sulit, ya itu yang akan dilakukan. Tapi kalau saudara berkata, jujur saya tidak pernah ngomong negatif, saudara. Kalau orang tanya, gimana Bu Eli suamimu? Luar biasa. Gimana usahamu? Saudara jangan ngomong, sepi bangkrut. Jangan. Luar biasa. Lu katanya mau tutup. Oh, luar biasa. Itu aja sudah. Jangan mau. Bagi Tuhan, walaupun dalam keadaan susah, dia tetap Tuhan yang luar biasa. Mungkin justru, saya cuma sering ngomong sama orang yang menuju kebangkrutan. Saya bilang gini, jangan takut dengan usahamu yang sepi. Jangan takut dengan keuanganmu yang minus. Saudara tidak pernah tahu cara Tuhan. Untuk memberkati saudara, harus dibawa minus dulu. Kenapa? Karena sebelum dipercaya berkat yang besar, ada ujiannya. Diambil dikit, ngomel enggak jatahnya, berkatnya. Loh, kalau saudara tahu itu berkat milik Tuhan, mau diambil, haleluya, terpujilah Tuhan, seperti Ayub. Itu respon yang benar, saudara. Justru kadang-kadang cara Tuhan itu unik. Saya itu melihat selama proses 11 tahun, saya diberkati Tuhan itu unik, saudara. Lewat apa? Lewat disakiti suami itu, disakiti wanita yang sama suami saya berusaha menghancurkan rumah tangga saya. Itulah berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Karena di 1 Petrus 3 ayat 9 berkata gini, jangan membalas caci maki dengan caci maki, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Untuk itulah kamu dipanggil panggilan berkat. Keren enggak, saudara? Kadang-kadang kita enggak ngerti loh. Tuhan mau memberkati kita berlipat, yaitu apa? Dengan cara diambil dulu bagian saudara satu bagian, nanti kembalinya 2 bagian. Makanya kalau berdoa, Tuhan berkati aku, dikasih masalah. Kenapa? Karena yang hilang 1 bagian, dia mau memberkati 2 bagian, 3 bagian, lipat seperti Ayub. Tapi waktu diambil 1 bagian, ini dilihat responnya. Oh, bukannya dia tambah ngucap syukur, malah kemakan virusnya iblis. Kuatir, Tuhan kuatir ini. Ya enggak lulus, saudara. Ini virus bahaya loh, saudara. Firman Tuhan berkata, ini menghimpit sehingga engkau enggak bertumbuh. Makanya ini dibuang, saudara. Yang kedua virus apa? Kekayaan. Nah ini, ya orang kekayaan itu kalau uangnya banyak, orang kalau sudah kaya sombong, ya. Orang kalau sudah uangnya banyak lebih mementingkan uang daripada Tuhan. Mamon. Jujur, ada banyak orang kalau hidupnya susah, rajin ke gereja ibadah. Setelah diberkati, Tuhan nanti dulu ya Tuhan. Enak sudah. Nanti ada bisnis besar, lebih mengutamakan bisnis daripada cari hatinya Tuhan. Ini bahaya, saudara. Kekayaanmu itu sering kali membuat rohanimu mati, saudara. Yang tadinya hidup dalam roh, akhirnya berakhir dengan daging. Ada berapa banyak orang-orang anak Tuhan yang karena kekayaan diberkati, justru bukan memuliakan nama Tuhan, hidupnya memuliakan iblis. Dulu sebelum diberkati kaya raya, hidupnya memuliakan aku. Tapi sekarang enggak. Hidupnya memuliakan iblis. Itu yang membuat banyak hati Tuhan hancur, saudara. Tuhan itu bukan tidak bisa membuat saudara kaya. Tapi
Tapi kalau kekayaan itu membuat saudara dan hubungan dengan bapak dan anak semakin jauh, semakin rendah, buat apa? Bukan Tuhan nggak bisa memberkati saudara kaya raya, bisa. Makanya saya sering ngomong, orang diberkati kaya itu tergantung kapasitas hatimu. Yang bisa nilai hatimu cuma Tuhan. Kalau engkau masih sombong, nggak mungkin diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan takut kehilangan saudara. Bukan karena Tuhan jahat. Anak ini belum siap dengan berkatku. Kalau aku buat kaya, hatinya tidak siap. Justru dia makin jauh dari aku. Itu buat Tuhan sedih. Makanya tidak usah nuntut, saudara. Tuhan tahu kapasitas hati dan berkat itu sejalan dengan kapasitas hatimu. Makin hatimu makin tulus sama Tuhan, Tuhan makin tidak rela, saudara. Makin limpah atas hidup saudara dan saya. Ya, yang keempat, kenikmatan hidup itu apa? Zona nyaman. Makanya orang dalam zona nyaman ini bahaya loh, saudara. Paulus itu sampai akhir hidupnya, duri dalam daging ini, ya saudara. Saudara perlu tahu kenapa Tuhan taruh duri dalam daging seperti saya. Saya kalau minta zona nyaman sudah dari dulu, tapi tidak pernah dikasih, saudara. Tuhan kasih duri, sakit. Ternyata hari ini saya tahu. Tuhan kasih duri dalam daging dalam hidup saya, supaya hidup saya tidak lagi dimakan oleh virus iblis, yaitu kenikmatan hidup. Kalau saya hari ini dikasih zona nyaman sama Tuhan, wah hilang sudah. Saya sudah tidak jadi hamba Tuhan. Saya keliling dunia sama suami, jalan-jalan, balik lagi ke wanita sosialita. Tapi ngucap syukur bahwa duri dalam daging itu tidak segera Tuhan ambil. Itu Tuhan buat remnya saya. Ya, jadi masalah itu zona nyamannya Tuhan buat saudara. Justru kalau zona nyaman saudara itu zona berjaga-jaganya Tuhan. Seringkali Tuhan sulit mengendalikan anak-anaknya pada saat zona nyaman. Justru waktu hidup mengalami masalah, lebih gampang Tuhan mengendalikan hidupmu. Kenapa? Karena saudara butuh Tuhan. Kalau sudah zona nyaman, butuh Tuhan enggak? Jarang, saudara. Mau doa aja kalau sudah kenikmatan hidup ini. Tuhan ngantuk ya Tuhan, terima kasih, amin. Bangun tidur, Tuhan, terima kasih ya Tuhan, aku mau jalan-jalan, amin. Beda. Kalau orang dalam zona penderitaan, bangun pagi-pagi, doanya beda, saudara. Doanya bukan sekedar asbun. Kalau nangis itu dari hati, Tuhan. Nah itu saya, saudara. Dulu waktu zona nyaman, saya jadi orang Kristen. Doa. Tapi doanya gini, terima kasih ya Tuhan. Sambil gini-gini, terima kasih ya Tuhan. Aku mau pergi jalan-jalan besok Tuhan, ke luar negeri, berkati aku, jagai keluargaku. Tuhan dianggap apa? Satpam. Tuhan dianggap apa? ATM. Tuhan dianggap apa? Center class. Itu saya dulu. Saya kalau berdoa sama Tuhan bilang gini, Tuhan, aku kepingin beli tas itu loh Tuhan. Jamah ya hati suamiku. Supaya kalau aku bicara, nanti aku dibelikan ini. Aku kepingin punya ini loh Tuhan. Pengen beli ini, mobil ini Tuhan. Jamah ya hati suamiku. Cuman itu. Tapi hari ini bersyukur, duri dalam daging itu belum diambil. Terpujilah Tuhan, haleluya. Ternyata itu rem buat hidup saya. Supaya apa? Saudara tahu, hidup ini dibawa Tuhan. Berbuah, kalau saudara baca di Lukas 8 ayat berikutnya. Orang Kristen yang ditabur di tanah baik, itu buahnya 30, 60, 90%. Orang Kristen 30%, itu cirinya gini. Bukan saudara salah. Tapi Tuhan kurang puas. Orang Kristen 30%, cirinya gini, sampai kapan Tuhan? Kok kenapa ini masih terjadi? Itu masih 30% loh ya. Kalau saudara masih nuntun, sampai kapan Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Mengapa ini aku alami? Kok gini lagi? Itu 30%. Tapi kalau orang Kristen sudah 60%, ya, kehidupannya bagaimana? Kehidupan kita makin berkurang, Kristus makin bertambah. Tuhan masih kurang puas, dibawa proses pemurnian lagi, supaya naik jadi 90. Hidup 90% itu gimana? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam hidupku. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Itu orang Kristen yang lagi Tuhan cari di akhir zaman. Jadi jangan puas di angka 30, jangan puas di angka 60, sekalipun 30, 60, 90 sama-sama masuk surganya. Tapi Tuhan tidak mau cari orang Kristen seperti 30, 60, kurang puas. Tuhan mau saudara dan saya duri dalam daging tidak diambil, supaya buahnya 90, 100%. Saudara bisa berkata gini, tidak apa-apa Tuhan, wong hidup ini milikmu kok Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah ini bukan lagi jadi orang Kristen. Sampai kapan Tuhan? Kok gini lagi Tuhan? Marah sama Tuhan. Nah, ini orang Kristen 30 ya. Jadi saudara tahu, berjaga-jaga. Yuk, yang terakhir bertumbuh ya. Saudara dan saya hari ini, hidup ini kasih karunia. Kalau saudara baca di 1 Petrus 2 ayat 19 ya sampai 20. Sesingkat aja saya baca supaya waktunya juga jalan terus. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Hari ini kalau engkau sudah jadi orang benar dan saudara masalahmu belum selesai, itu percaya saudara adalah kasih karunia. Sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, itu bukan kasih karunia. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bagaimana hari ini kita bertumbuh, tidak usah takut. Saudara kalau mau dibawa ke 90-100% ya, pertumbuhannya itu pasti suwakit saudara. Karena apinya tidak mungkin diperkecil. Orang yang dibawa ke next level, tekanan masalah, seperti obat, antibiotik itu dosisnya ditinggikan sama Tuhan. Dibesarkan apinya. Mau dilihat bagaimana? Saudara, banyak orang bilang, Bu Eli, apakah saya kuat? Percayalah, kita buka, saudara pasti kuat. Filipi 1 ayat 28-29. Kasih karunia Tuhan itu ada buat saudara. Ya, makanya saya pernah dengar khotbah pendeta. Orang itu kalau sakit, Tuhan kasih karunia obat. Kalau sudah tidak tahan sampai dikasih morfin. Kalau orang sakit sudah morfin tidak kuat, kasih karunia Tuhan apa? Mati. Ya, itu jalan terakhir. Jadi tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Filipi 1 ayat 28-29. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hari ini kita semua mengalami proses ujian di akhir zaman, itu bukan tanda-tandanya kebinasaan. Dunia sedang dalam perjalanan menuju dilenyapkan. Tapi buat saudara dan saya, kita semua menerima tanda-tanda keselamatan, yaitu pemurnian di akhir zaman. Masa yang sukar akan makin sukar, itu bukan tanda-tanda kebinasaan, tapi justru itu tanda-tanda saudara dan saya akan dibawa menuju keselamatan kekal. Amin. Jadi jangan lari dari pemurnian di akhir zaman. Ya, kita harus siap saudara. Bukan berarti Tuhan tidak sayang. Justru karena terlalu sayang, saudara tidak kepingin binasa. Dia harus tegakan saudara masuk dalam pemurnian api yang besar di akhir zaman. Yuk kita baca berikutnya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Ya, saya kategorikan 3 hal. Yang ke satu karunia bertahan. Jadi hari ini saudara pasti kuat. Kenapa? Karena selain saudara hari ini bertahan, saudara punya karunia yaitu untuk percaya. Ya, jadi karunia percaya ini melatih saudara supaya saudara tidak kehilangan pegangan yang teguh. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang kedua yaitu luar biasanya Tuhan memberi saudara dan saya karunia menderita. Orang dunia tidak punya itu. Jadi makanya kenapa pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu, karena kita semua sudah diberi karunia untuk menderita. Orang Kristen itu paling kuat untuk menderita, karena dia tahu keteladanan Yesus itu juga menderita sampai mati di kayu salib. Saudara dan saya belum sampai mati di kayu salib, matinya nanti di lubang kubur ya. Dan kita percaya bahwa karunia menderita sampai di garis akhir, sampai menutup mata. Saudara tidak akan pernah lari dari proses. Sampai akhir menutup mata, saudara pasti kuat menanggung segala perkara. Amin saudara, karena kita semua sudah diberi karunia menderita. Yang ketiga karunia bertahan di Lukas 21 ayat 19. Karena orang yang bertahan itu akan memperoleh hidup.
Jadi kalau sudah menderita kuat, pasti kuat bertahan. Dihajar ya. Yakobus 1 ayat 12 berkata apa? Berbahagialah engkau jika engkau bertahan ya, bertahan di dalam segala pencobaan, karena setelah selesai dalam bertahan, saudara akan terima mahkota kehidupan. Apa yang membuat hari ini saudara punya semangat untuk bertahan? Yaitu saudara ingin mendapat satu mahkota kehidupan. Daripada kita sudah susah di dunia, tidak dapat mahkota, tapi hari ini, yuk, jangan pernah mengakhiri hidupmu dengan daging. Sekali mengawali dengan roh, punyalah pertahanan hidup dengan karunia yang sudah Tuhan berikan. Menderita sampai di akhir garis akhir, dan saudara pasti keluar lebih dari pemenang. Amin. Saudara, yang terakhir, bertumbuh dalam anugerah. Ya, hari ini kalau saudara sudah punya karunia percaya, menderita, bertahan sampai akhir, nanti menikmati apa karunianya. Yuk kita baca. Ini luar biasa ya. Kalau saya baca ayat ini, saya bilang, oh Tuhan itu keren. Dia menjanjikan sesuatu yang dahsyat, saudara. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Ya, orang dunia itu tidak ngerti loh rahasia firman. Saudara kalau ngerti rahasia firman ini, saudara mau enggak hidup menyelesaikan pertandingan sampai akhir? Mau, saudara. Siapa sih yang enggak mau? Tuhan itu sudah jelas. Kasih semua dalam firman-Nya. Cuman kita ini aja yang enggak terbuka pikirannya. Kalau saudara amati semua yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, itu tuh dahsyat, saudara. Harta karun, saudara. 2 Petrus 1 ayat 34. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Keren ya saudara, luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Kita ini punya kodrat ilahi, kalau sudah luput dari hawa nafsu dunia, karena kita punya benih ilahi. Amin, saudara. Kodrat ilahi, benih ilahi. Anugerah, kalau saudara bertahan, itu tadi yang pertama. Anugerah segala sesuatu yang berguna. Jadi bertahan itu bukan untuk kalah, saudara. Kalau sudah menderita, bertahan. Bertahannya itu untuk memperoleh anugerah, yaitu apa? Menikmati segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jadi tidak ada ruginya loh, saudara. Bertahan itu menikmati anugerah. Yang kedua, anugerah apa? Melihat kuasanya yang mulia dan ajaib. Luar biasa, saudara. Kalau kita menikmati kuasa mulia ajaib, berarti ada apa? Ada kuasa ilahi. Kita ini hari ini tidak usah takut mengalami proses. Ikuti aja. Toh anugerahnya bukan anugerah kehancuran kok. Kalau Tuhan bilang anugerah kuasaku yang mulia dan ajaib, itu spektakuler enggak, saudara? Spektakuler loh, saudara. Wong keajaiban, kemuliaan ujungnya. Ya dahsyat pasti. Orang mau bilang hari ini hidupmu sulit, mana mungkin susah, enggak usah didengar. Dengar firman ini loh. Bilang sama orang yang menghakimi saudara. Kamu enggak tahu ya firman Tuhan. Anugerahnya apa? Yaitu mendapat segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, kekekalan. Yang kedua, menikmati kuasanya yang mulia ajaib. Keren, saudara. Ada kuasa ilahi, ada kodrat ilahi, ada benih ilahi dalam Kristus. Yang ketiga apa? Anugerah menikmati janji-janji Tuhan yang berharga. Lah saudara tidak mau menderita. Kalau saudara tahu upahnya anugerahnya 3 ini, rela tidak menderita sama Kristus, melewati proses masalah. Tidak apa-apa, saudara. Nanti pada akhirnya seperti saya juga hari ini gini, iya ya, dulu kalau saya dipulihkan cepat, saya tidak menikmati segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Saya tidak jadi hari ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Jujur, saya hidup hari ini itu cuma kasih setia dan anugerah. Tidak ada lain, saudara. Hidup saya hanya hidup dalam berjalan dalam setiap hari anugerah demi anugerah. Kasih setia demi kasih setia. Itu yang saya alami.
Menikmati janji yang berharga enggak? Sangat. Menikmati apalagi? Kuasa Tuhan. Saya hidup dalam mujizat Tuhan itu banyak hal, saudara. Saya melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya itu banyak hal. Amin, saudara. Saya sudah selesai. Ya, jadi hari ini kita semua yuk. Jadi anak Tuhan enggak usah takut. Kalau ada masalah, itu berarti saudara sedang dipanggil untuk ditanam. Ditanam dalam satu pertumbuhan dan saudara hari ini dipupuk dengan masalah. Tidak apa-apa. Karena Tuhan mau saudara hidup dalam pertumbuhan dan pemurniannya di akhir zaman. 3 hal. Yang pertama tadi apa? Diingat kembali. Berusaha. Yang kedua apa? Berjaga-jaga. Yang ketiga bertumbuh. Jadi sekarang berusaha dalam apa? Yaitu supaya kedapatan hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Tidak gampang memang. Hidupnya apa? Harus layak. Hidupnya harus apa? Berkenan. Hidupnya hari ini harus apa? Bisa memberi buah yang baik. Kalau itu belum dilakukan, ayo kita lakukan. Jangan mikirin masalah terus. Jangan mikirin uangku Tuhan, uangku, rumahku Tuhan, suamiku. Nah kalau saudara otaknya cuma mikir uang, suami, pemulihan, bahagia, kapan bisa berkenan di hadapan Tuhan? Kapan bisa memberi buah yang baik? Hidup saya kalau orang tanya hari ini, enggak jadi masalah. Suami saya hari ini juga masih dalam proses, enggak jadi masalah. Sejak saya mengerti firman, saya bilang gini, saya jadi pemenang ya Tuhan. Yang penting di hadapan Tuhan, saya bisa mempertanggungjawabkan. Saya hidup layak, saya hidup berkenan, enggak punya pil. Saya enggak pernah selingkuh, saya enggak punya teman TTM tapi mesra, enggak punya saudara. Yang itu yang saya kejar. Ada enggak orang yang berusaha untuk kejar-kejar saya ketika suami saya selingkuh? Ada saudara. Karena dilihat kesepian, orang bilang gini, sudah makan say, lagi apa say, ya mulai. Lah namanya orang, suaminya bilang, aku enggak cinta sama kamu, enggak pernah dibelai-belai, yang ini say. Ini. Tapi sejak saya mengerti firman, saya tahu, saya enggak kejar dikasihi, sudah. Cinta manusia palsu semua, sudah. Saya cukup dapat cintanya Tuhan. Yang penting saya cinta Tuhan hari ini. Waktu saya jatuh cinta sama Tuhan, saya takut menyakiti hatinya. Saya jaga hidup saya, kekudusan saya. Saya hari ini bisa memberi buah yang baik. Amin. Hari-hari ini juga harus berjaga-jaga, hati-hati loh saudara. Buang virus kekhawatiran, buang virus kejar kekayaan terus, buang virus kejar kenikmatan hidup di dunia. Justru enak hidup dalam penderitaan, duri dalam daging, nikmati. Itu rem buat saudara untuk berjaga-jaga selalu di dalam roh dan kebenaran. Kalau hidupmu kaya, nikmat, wow, istilahnya apa? Remnya blong, saudara. Ya, remnya bisa blong, saudara bisa masuk ke maut. Amin, saudara. Ya, yang terakhir tadi apa? Bertumbuh dalam kasih karunia dan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada kesaksian, mungkin saya bisa kesaksian dikit. Ya, saya minta waktu 2 menit aja. Setelah itu saya serahkan sama host. Kalau melihat kehidupan proses yang Tuhan izinkan, saya tertanam di dalam satu proses masalah rumah tangga, tidak gampang, saudara. Jujur kalau orang tanya, Bu Eli, hari ini bertahan hanya karena apa? Saya satu bertahan, hanya karena saya cinta Tuhan. Jujur kalau saya tidak punya rasa cinta Tuhan, saya tidak mau menjalani penderitaan seperti ini. Kalau saya tidak mengenal Tuhan dengan benar lewat firman, saya tidak mau menjalani penderitaan seperti ini. Harga diri sakit, saudara. Keset sudah jalani keset. Dicuekin, rasa sakitnya di sana sini. Ada banyak hal yang membuat saya seharusnya jadi orang. Hari ini kalau tidak kekuatan Tuhan, saya sudah error kok, saudara. Ya, kenapa? Karena saya merasa bahwa ada bagian dalam hidup saya yang paling berharga, itu yang Tuhan ambil. Dulu kebanggaan saya adalah suami saya. Karena saya punya suami yang baik, yang saya banggakan selama ini. Ternyata mengkhianati saya, yang saya lihat cinta mati sama saya, ternyata berbalik, saudara. Dan itu yang membuat saya merasa bahwa itu terpukul. Keberhargaan saya sebagai seorang istri hilang jelas. Saya merasa hidup saya tidak berharga lagi. Saya merasa bahwa hidup saya tidak punya nilai.
Sejak suami saya berkata, aku tidak cinta lagi sama kamu. Itu membuat pukulan buat hidup saya, tidak ada nilainya. Dan rasanya saya ingin menunjukkan, membalas semua perbuatannya. Kalau kamu bisa mengatakan seperti itu, awas. Tapi bersyukur ketika saya bertemu Yesus, saya dirubah mindset saya. Dan saya berjalan bersama Tuhan hari-hari demi hari. Tuhan membuktikan bahwa saya dibawa Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Bukan berjalan makin loyo, ya, makin terpuruk, enggak, saudara, ya. Justru lewat proses yang panjang itu membuat saya makin mengenal, makin hidup dalam pertumbuhan dan pemurnian, ya. Dan saya bersyukur hari ini hidup rumah tangga saya tidak ada perceraian. Suami saya juga sudah terima Yesus, suami saya mendukung pelayanan saya, suami saya sudah bangunkan saya rumah doa juga, ya. Dan yang luar biasa juga, suami saya juga tidak pernah mengatur saya untuk membatasi waktu saya untuk pelayanan. Itu yang paling saya takutkan. Karena dulu waktu zona nyaman, suami cinta mati sama saya tidak boleh pelayanan, saudara. Saya nggak boleh ke gereja, saya nggak boleh jadi orang Kristen karena dia benci orang Kristen. Tapi saya hari ini mujizat terbesar, ya, anak-anak saya juga sudah satu nanti pulang tahun ini, dia sudah lulus sekolah Alkitab. Juga saya melihat bagaimana Tuhan memberikan, ya, yang terbaik buat anak-anak. Bahkan pelayanan saya juga dilipat gandakan sama Tuhan. Saya sudah tulis juga buku renungan, ya, sampai sudah tahun ke-6, tahun ke-5, ya, 5 tahun lebih. Itu semua bonus. Kalau orang tanya, Bu Eli sekolah Alkitab di mana? Saya tidak sekolah Alkitab, saudara. Saya sekolah kehidupan, ya. Saya pendeta, bukan pendeta keluaran sekolah Alkitab, tapi saya pendeta kejadian hidup. Saya nyata ngalami Tuhan lewat proses. Di situ hasilnya luar biasa, ya. Jadi pesan saya hari ini, ibu-ibu, yuk jangan lobet, jangan loyo, jangan lebay. Hidup ini indah loh, saudara. Tuhan sudah bilang loh, kamu menikmati anugerah, nikmati janji-janjiku di depan, nikmati segala sesuatu yang menguntungkan. Kenapa sih kamu kok sedih? Aku ini paksakan kamu mengalami proses supaya kamu menikmati ini. Kalau enggak lewat proses, kamu enggak nikmati, nanti ada janjiku, ya, menikmati lihat kuasaku yang mulia dan ajaib. Kamu enggak lihat nanti. Amin, saudara, ya. Jadi tetap semangat pesan saya, ya. Yang tadinya mau menyerah, ingat firman ini, jadi semangat. Karena hidup bersama Kristus bukan hidup penuh bencana, tapi hidup bersama Kristus adalah hidup yang berjalan melihat kemuliaan, kemenangan di akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke host. Terima kasih Bu Eli, firman yang sangat menguatkan buat kita semua pada sore hari ini. Saya rasa sudah sangat jelas, ya, luar biasa kesaksian Ibu. Semoga apa yang telah kita dengar, kita boleh merenungkan, kita boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, kita boleh menerapkan dalam keseharian kita, supaya kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan kita sore hari ini bahwa tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala hal.